Halo, saya Ilham Mustafa Pradana dari D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret. Oke, kembali lagi bersama saya di sini. Sistem yang saya buat yaitu sistem informasi kemahasiswaan D3 Teknik Informatika. Untuk bagian saya yaitu modul pengajuan dana kompetisi dan juga prestasi mahasiswa. Jadi di dalam sistem yang saya buat ini nantinya akan digunakan oleh kemahasiswaan D3 Teknik Informatika dan juga mahasiswa D3 Teknik Informatika untuk mengajukan dana terkait lomba yang akan mereka ikuti dan juga menginputkan prestasi-prestasi yang telah mereka dapat gitu. Nah ini untuk halaman loginnya. Jadi halaman loginnya seperti ini. Untuk sistem yang saya kerjakan terdapat 3 aktor atau 3 user atau pengguna. Yang pertama itu user Mawa. User Mawa ini nantinya akan mengelola dan manajemen data-data pengajuan dan juga prestasi. Terus validasi pengajuan dan validasi bukti prestasi. Terus yang kedua adalah user mahasiswa. User mahasiswa di sini berperan untuk mengajukan pengajuan dana terkait kompetisi dan juga menginputkan prestasi yang telah mereka dapat selama mereka di D3 Teknik Informatika. Langsung saja saya login di sini sebagai mawanya. Untuk mawa kita pilih mawa. Nah, kemudian akan muncul tampilan sistem individu. Kemudian untuk menuju ke sistem yang saya kerjakan yaitu di navigasi prestasi. Nah, ini adalah tampilan dashboard Siwati modul pengajuan dana dan juga prestasi mahasiswa. Untuk dashboard Mawa tampilannya seperti ini. Kemudian lanjut kita masuk ke pengajuan dana master. Nah, di pengajuan dana master di sini ada data keperluan yang isinya beberapa keperluan. Semisal ada pendaftaran, transportasi, penginapan lomba. Di sini juga bisa menambahkan keperluan juga dan juga bisa mengedit serta bisa menghapus keperluan. Oke, selanjutnya kita memasuki menu di master pengajuan dana di bagian pendana. Nah, untuk di bagian pendana, di sini nanti ada data pendana yang nantinya akan dipilih dalam form di bagian mahasiswa ya. Di sini untuk sementara untuk pendananya wakil dekan bidang kemahasiswaan. Nanti di sini Mawa juga bisa menambahkan pendananya, menambahkan, mengedit dan juga menghapus. Kemudian masuk ke prestasi master. Di prestasi master di sini ada peran prestasi, hasil, dan jenis bukti prestasi. Kemudian di bagian data peran, di sini nanti ada beberapa yaitu individu, anggota, ketua. Dan juga dari kemahasiswaan juga bisa mengedit, bisa menambah atau bisa menghapus. Lanjut kemudian di sini ada data master hasil. Untuk data master hasil berisi juara-juara yang nantinya akan diinputkan dalam form pengajuan dana. Maksud saya form prestasi. Di sini ada juara 1, 2, 3 produk terbaik. Nah, di sini juga pihak kemahasiswaan juga bisa mengedit, menambah dan juga menghapus. Berikutnya di jenis bukti di sini. Untuk jenis bukti sendiri ada 3 ya. Di sini ada piala, sertifikat, dan foto kegiatan. Pihak mahasiswa juga bisa menambahkan jenis bukti dan juga mengedit serta menghapusnya.
Lanjut di bagian menu pengajuan dana. Di sini ada validasi pengajuan dana. Nah, di validasi pengajuan dana, nanti di sini ada beberapa daftar pengajuan dana lomba yang belum divalidasi ya. Sebagai contoh di sini ada Sania Indira untuk kompetisi gemastik, untuk tanggal diajukannya seperti pada gambar. Kemudian di sini ada proposalnya, si pihak Mawa juga bisa mendownload proposalnya. Kemudian di sini ada tombol aksinya, ada detail, terima, dan tolak. Begitu. Kita lihat detailnya terlebih dahulu. Untuk detailnya di sini berisi data mahasiswa dan juga detail kompetisi yang ia ikuti. Untuk rincian dana di sini ada anggota yang dari D3TI dan kemudian anggota luar D3TI. Untuk rincian dana yang selanjutnya yaitu untuk keperluan nominal banyak subtotal, nominal disetujui, status keperluan, dan aksi. Nah, di sini nanti dari pihak kemahasiswaan bisa menyetujui salah satu keperluan atau bisa menyetujui dengan nominal lain. Sebagai contoh untuk pendaftaran ya, pendaftaran di sini 100.000, banyaknya 1. Kemudian subtotalnya ada sama 100.000, nominal setujuinya masih 0 karena kemahasiswaan belum menyetujui dan status keperluannya masih menunggu. Kita contohkan dengan terima nominal lain. Untuk terima nominal lain di sini tidak boleh lebih dari pengajuan awalnya ya. Ya. Ketika sudah, nanti di sini ada nominal setujunya keluar, statusnya diterima dengan nominal lain. Kemudian selain itu, di sini juga bisa menerima. Kita coba di sini, ya, dan statusnya diterima. Gitu. Kemudian untuk total nominal, di sini ada 2, total nominal yang diajukan dan total nominal yang disetujui. Untuk hasil akhirnya dilihat dari total nominal yang disetujui. Kemudian untuk laporan dana nanti di sini berisi beberapa kwitansi atau bukti pembayaran yang telah mahasiswa lakukan. Lanjut ke kembali lagi ke validasi pengajuan dana. Setelah keperluan divalidasi, kemudian dari pihak Mawa mensetujui atau menolak secara keseluruhan untuk di tampilan ini. Jadi misalnya contoh sudah diterima, maka ada notifikasi sukses berhasil divalidasi. Kemudian status berubah menjadi disetujui. Nah, dari posisi status disetujui ini, mahasiswa harus mengambil dana yang telah disetujui tadi. Kemudian setelah diambil, maka dari pihak Mawa mengklik aksi serahkan dana. Oke. Setelah itu, setelah disetujui dan mahasiswa mendapatkan dana, maka data tersebut masuk ke riwayat validasi. Nah, ini nomor 1 ini ya, sudah diambil. Begitu. Selanjutnya kita akan login sebagai aktor mahasiswa. Kita coba untuk mengajukan dana. Jadi contoh Sani, loginnya sebagai mahasiswa, passwordnya diisi. Nah, ini adalah tampilan dari aktor mahasiswa di sistem individu. Untuk masuk ke sistem yang saya buat, kita klik di bagian navigasi prestasi. Nah, ini adalah dashboard dari mahasiswa itu sendiri ya, yang telah login tadi. Di sini di bagian dashboard ada detail pengajuan dan detail prestasi, berisi beberapa data
secara keseluruhan berdasarkan data yang masuk gitu. Kemudian di menu pengajuan dana. Nah, untuk menu pengajuan dana, tampilan awalnya akan seperti ini. Masih kosong ya datanya karena si mahasiswa belum mengajukan dana. Kita coba untuk menambahkan pengajuan dana. Nah, jadi untuk tampilan form pengajuan dana seperti ini ya. Ada syarat-syaratnya. Jadi ada format laporannya, bisa diunduh secara langsung. Kemudian di sini ada syarat penamaannya juga. Nah, kemudian kita masuk ke form pengajuan dananya. Di sini ada yang harus kita isi. Baik, setelah kita isi semua datanya, lalu kita submit. Nah, maka akan tampil di bagian daftar pengajuan. Begitu. Di sini juga si mahasiswa juga bisa mengeditnya. Juga. Itu tadi bagian dari pengajuan dana. Setelah ini kita lanjut ke bagian riwayat pengajuan dana. Nah, di riwayat pengajuan dana nanti di sini berisi data yang telah disetujui dan juga telah diambil dananya oleh si mahasiswa. Ya, itu tadi sedikit presentasi, sedikit demo dari pengajuan dana. Setelah ini kita lanjut ke demo input prestasi mahasiswa. Baik, kita lanjut ke input prestasi mahasiswa ya. Untuk input prestasi mahasiswa di sini ada beberapa inputan yang nantinya akan kita masukkan ya. Ini untuk tampilan awalnya di bagian prestasi, isinya daftar prestasi, di sini masih kosong. Kita coba untuk tambahkan ya. Nah, di sini ada beberapa inputan. Bisa kita lihat di sini ada NIM, nama kompetisi yang ingin diikuti, yang sudah diikuti maksud saya. Kemudian perannya sebagai apa? Dia anggota atau ketua, misalnya ketua. Nama timnya di sini misalnya. Kemudian untuk hasilnya di sini juara 1 gitu ya. Nah, ini untuk beberapa jenis buktinya. Jadi dari mahasiswa itu bisa menambahkan lebih dari 1 bukti ya. Kita coba untuk bukti piala. Untuk bukti piala kita coba cari di sini. Misalnya kita ini ya, piala ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya si Sani ini punya sertifikat gitu. Kita cari misalnya ini sertifikatnya. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya dia punya foto kegiatannya. Nah, ini untuk foto kegiatannya. Kita submit. Oke, setelah itu ada data yang masuk di sini. Kita lihat detailnya. Nah, untuk detailnya seperti ini. Nah, di sini bakal ada statusnya karena bukti ini penting ya. Jadi perlu diverifikasi, divalidasi oleh pihak kemahasiswaan. Setelah input prestasi selesai, nanti selanjutnya akan diproses oleh aktor kemahasiswaan atau MAWA sendiri untuk divalidasi buktinya. Kemudian untuk menu selanjutnya itu riwayat prestasi. Nah, untuk riwayat prestasi di sini nanti isinya prestasi-prestasi yang telah ia inputkan dan juga telah divalidasi oleh kemahasiswaan.
Itu tadi demo input prestasi mahasiswa. Selanjutnya kita menuju ke bagian aktor MAWA untuk validasi prestasi mahasiswa. Baik, kita masuk ke aktor MAWA lagi untuk validasi prestasi mahasiswa. Kita masuk ke menu prestasi mahasiswa, kemudian validasi prestasi. Lalu di sini ada beberapa data prestasi mahasiswa yang belum divalidasi ya. Jadi di sini untuk mengecek buktinya, si MAWA ini harus menuju tombol aksi detail. Nah, untuk detailnya bisa dilihat. Kemudian untuk buktinya di sini yang perlu divalidasi oleh pihak MAWA-nya ya. Jadi misalnya di sini ada beberapa bukti yang telah diajukan si Sani tadi ya. Di sini ada piala, kita terima. Misalnya gambarnya sudah cocok atau jelas gitu gambarnya. Kemudian ada bukti lain sertifikat, diterima juga karena sudah jelas gitu. Lalu untuk foto kegiatannya juga diterima. Baik, setelah diterima, kembali ke menu validasi prestasi. Setelah bukti validasi prestasi sudah diterima, baru dari pihak MAWA untuk memvalidasi secara keseluruhan pada bagian aksi tombol terima. Ya, setelah diterima, data yang telah divalidasi tadi akan menuju riwayat validasi prestasi. Nah, ini untuk nomor 1. Yaitu tadi demo untuk input prestasi mahasiswa. Selanjutnya kita menuju aktor kaprodi. Di sini masuk ke aktor kaprodi atau kepala program studi sebagai kaprodi. Nah, ini untuk tampilan awalnya di bagian sistem individunya. Kemudian untuk masuk ke sistem saya, menuju ke navigasi, ada tulisan prestasi, kita klik di sini, maka akan pindah ke dashboard Kaprodi, bagian modul pengajuan dana dan prestasi mahasiswa. Di sini ada dua, ada data pengajuan dana kompetisi mahasiswa dan data prestasi mahasiswa D3 Teknik Informatika. Kita menuju ke pengajuan terlebih dahulu. Nah, untuk di pengajuan, di sini ada beberapa statistik data atau bisa dibilang rekap data ya, rekap data per waktu gitu. Untuk waktu di sini saya men-setting waktu per tahun. Jadi untuk pertama, untuk pengajuan ada 8 pengajuan sementara, untuk yang disetujui ada 7, ditolak ada 0. Kemudian untuk pengajuan dana keseluruhan sekian, ada 1 juta sekian. Kemudian dana yang telah dikeluarkan oleh prodi. Nah, dana yang telah dikeluarkan oleh prodi di sini yang sudah diterima oleh mahasiswa. Gitu. Di sini ada laporan pengajuan per tahun. Untuk tahun 2019 ada 2, tahun 2020 ada 6. Untuk nominal per tahun. Jadi nominal di sini nominal pengajuan ya, nominal pengajuan. Kemudian status per tahun. Di sini ada disetujui 2 dan juga tahun 2020 disetujui 5. Nah, kemudian setelah melihat data pengajuan dana, Kaprodi juga bisa melihat rekap data prestasi mahasiswa. Nah, di bagian tampilan data prestasi mahasiswa, di sini juga ada beberapa data ya.
Yang pertama ada prestasi yang telah diinputkan ada 5, kemudian yang valid ada 4, invalidnya 0. Kemudian untuk diagramnya di sini data prestasi per tahun ya. Jadi untuk data prestasi per tahun ada 5 di tahun 2020. Di status per tahunnya ada 4 yang valid. Kemudian untuk statistik peran, maksud saya tampilan diagram perannya. Jadi untuk sementara individu masih 33%. Semisal nanti ada yang anggota atau yang kelompok atau yang individu, yang anggota atau yang kelompok, nanti bakal ada data baru yang muncul di sini yang ditampilkan. Ya, itu tadi beberapa demo singkat ya tentang sistem informasi kemahasiswaan D3 Teknik Informatika bagian pengajuan dana kompetisi dan juga input mahasiswa. Untuk lebih lanjut bisa tanya-tanya langsung di profil Smart IT Fest atau profil di deskripsi di bawah. Kalau mau tanya secara langsung bisa komentar juga ya. Terima kasih, sampai jumpa.